tetapi kita punya target yang lain. Ya. Nah, target pengadaan itu atau tujuan-tujuan kita itu kalau di dalam pengadaan barang jasa ada yang bersifatnya output, ada tujuan kita yang bersifat outcome, gitu ya, dan ada juga yang tujuan kita bersifat dampak. Nah, dengan adanya perencanaan pengadaan, maka kita memastikan bahwa tujuan-tujuan kita itu sekurang-kurangnya kita bisa meyakini itu akan bisa tercapai. Nah, faktor yang lain ya, kenyataannya sekarang ini bahwa perencanaan ini kita masih mempunyai kelemahan ya. Jadi kita masih lemah di dalam perencanaan ya. Termasuk tentunya dalam perencanaan pengadaan ini. Nah, oleh karena itulah kemudian saya menyambut baik kegiatan perencanaan ini, ya, kegiatan dispenser ini. Sekurang-kurangnya kegiatan ini bisa memperkuat dari sisi lemah kita tadi, ya, sisi lemah kita di dalam melakukan perencanaan pengadaan. Nah, kalau kita mengacu kepada teori SWOT, begitu ya, maka strategi yang kita coba melalui dispenser ini adalah sekurang-kurangnya strategi bagaimana mengurangi kelemahan kita atau memperkuat sisi lemah kita tadi untuk kita bisa kemudian mencapai tujuan-tujuan yang telah kita gariskan ya, atau untuk mencapai peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan pengadaan tadi. Jadi sekali lagi saya menyambut baik kegiatan ini ya, mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa memperkuat dari sisi dari kemampuan perencanaan pengadaan kita. Nah, selanjutnya kita juga 2 tahun ini ya kita sudah belajar banyak ya, di mana pandemi ini sudah mengajarkan kita ya untuk bekerja ya, untuk bekerja secara daring gitu ya. Pandemi ini sudah mengajarkan kita untuk bisa bekerja secara daring ya. Nah, termasuk sebenarnya adalah aktivitas-aktivitas seperti sosialisasi, webinar, FGD gitu ya. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang ini pertemuan-pertemuan tingkat presiden pun bisa dilakukan melalui daring ini. Nah, oleh karena itu ya sekarang ini justru kegiatan yang paling efektif ya kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan kita dan lain-lain itu adalah dengan memanfaatkan media daring seperti sekarang ini. Jadi media seperti ini selain juga efektif karena menjangkau banyak peserta begitu ya, dan juga efisien karena biayanya sangat murah begitu ya. Dengan satu kegiatan ini kita bisa menjangkau banyak orang ya. Dengan satu kegiatan itu bisa melibatkan banyak orang sehingga sesuai dengan prinsip pengadaan kegiatan kita ini juga akan menjadi seiring dengan prinsip tersebut yaitu efisien dan efektif gitu ya. Nah, jadi sekali lagi harapan saya ya seperti kita cuplik di dalam banyak pepatah-pepatah juga ya, kata-kata bijak. Pertama, kalau perencanaan baik maka 50% kegiatan kita sudah selesai gitu. Ya, sekurang-kurangnya 50% sudah selesai. Nah, kemudian kalau perencanaan kita sudah baik ya, mudah-mudahan tujuan kita tadi itu bisa kita wujudkan gitu ya. Jadi tujuan tidak menjadi kalau perencanaan kita tidak baik maka dikhawatirkan tujuan-tujuan kita yang baik tadi hanya menjadi sebuah harapan. Jadi oleh karena itu terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir, yang sudah bersedia untuk mengikuti. Mudah-mudahan media ini bisa menambah kemampuan kita, wawasan kita, ya, yang pada akhirnya juga kemudian meningkatkan layanan kita kepada publik, ya, karena pengadaan barang jasa pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih tentunya kepada tim Pak Heldi, tim dari Direktorat Perencanaan Monitoring Evaluasi Pengadaan, ya,
yang telah menggagas acara ini dan melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini untuk seri pertama 7 minggu ke depan ini bisa berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu diberikan kesempatan juga untuk mengikuti sampai akhir. Dan mudah-mudahan nanti seri kedua kita juga mendapatkan masukan ya, materi-materi apa yang perlu kita perdalam lagi gitu ya. Atau mungkin dengan materi yang sama dengan audien yang berbeda, karena kita tahu bahwa para pelaku pengadaan seluruh Indonesia ini sangat banyak ya. Dihitungan di atas kertas kurang-kurangnya ada sekitar 15-20 ribuan. Nah, acara pada hari ini kita baru hanya menjangkau sekitar 300-an. Nah, oleh karena itu memang diharapkan rutinitas ini tidak hanya dalam 7 seri ke depan, ya 7 kegiatan ke depan, tapi juga akan berlanjut dengan sampai tahun 2022 ini, selama tahun 2022 ini. Kita harapkan kita tidak akan kehabisan materi untuk berbicara terkait dengan perencanaan pengadaan. Saya kira demikian sebagai sambutan pembuka dari saya. Ya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan dispenser ini secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fadli Arif yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara resmi kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini berdasarkan sambutan dari Pak Fadli tadi nih, saya akhirnya muncul nih ya, yel-yel Pak. Nih ya, jadi untuk membangkitkan semangat para peserta yang telah hadir pada pagi hari ini ya, luar biasa. Saya minta nanti Bapak Ibu silakan di-unmute ya untuk ininya apa? Suaranya silakan di-unmute. Kemudian nanti saya akan bilang salam pengadaan, Bapak Ibu bisa menjawab cepat, akurat, luar biasa. Yes, yes, yes. Betul ya? Ya. Cepat, akurat, yes, 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 yes. Akurat, luar biasa. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Agar bisa Yes, yes. Yes, pas. Akurat, yes, yes, yes. Salam pengadaan, Bapak Ibu silakan jawab cepat, akurat. Yes, 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 yes. Akurat. Yes, yes. Akurat. Luar biasa, yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Lagi ya Bapak Ibu. Salam pengadaan, Bapak Ibu silakan jawab. Luar biasa, yes. Yes, yes. Yes. Rame nih. Akurat, luar biasa. Yes, 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 yes. Yes, yes. Yang hari nanti mengikuti seluruh rangkaian acara di acara. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya yang luar biasa. Silakan di-unmute kembali untuk suaranya. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk nih ke agenda utama kita dalam kegiatan kali ini di agenda pertama gitu ya, sesi pertama dari ke-7 rangkaian. Acara utama kita ini akan diisi oleh seorang pengelola pengadaan barang jasa media di Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan. Ada Bapak Heldi Yudiatna yang nanti akan menyampaikan materi terkait gambaran umum perencanaan pengadaan dan risiko-risiko dalam pengadaan. Nah, baik Bapak Ibu, nanti saya juga akan menyampaikan link ya, akan nanti disampaikan link untuk pertanyaan di Slido. Nanti akan disampaikan oleh host. Kemudian jika ada pertanyaan melalui kolom chat atau fitur raise hand, silakan kami terbuka Bapak Ibu untuk seluruh pertanyaan yang diajukan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, ini sepertinya Pak Heldi Yudiatna sudah siap nih, sudah on fire begitu ya, mau menyampaikan materi. Kita sambut dulu nih, kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Heldi. Pagi, Mbak Rahma. Waalaikumsalam semuanya. Sehat-sehat semuanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah siap ya Pak menyampaikan materi pertama? Insya Allah, siap, insya Allah. Baik, siap. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat pagi semuanya, salam sehat semuanya.
Dan selalu jangan lupa salam kita bersama yaitu salam pengadaan ya. Tadi gimana? Cepat, akurat, luar biasa. Yes. Gitu, Pak. Mantap. Terima kasih jalan-jalannya tuh. Baru juga tuh jalan-jalan baru. Baik, terima kasih Pak Padli atas pembukaannya, Mbak Rahma dan Bapak sekalian semuanya, para pelaku pengadaan ataupun para jabatan fungsional pengadaan barang jasa ataupun para user dari aplikasi pengadaan barang jasa pemerintah. Di sini juga saya lihat ada dari para pelaku usaha ya. Ya intinya semua yang hadir pada hari ini terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya pada acara dispenser ya. Diskusi perencanaan sirup dan amel rutin. Jadi seperti yang sudah diintroduce tadi, bahwasannya insya Allah ini akan diadakan rutin setiap hari Kamis pagi ya, Kamis pagi series ya, series insya Allah nanti juga kalau sudah habis 7 materi, insya Allah akan dilanjutkan kembali ke series berikutnya ya. Nah untuk awal pertama ini kita akan mengambil materi besar terkait perencanaan pengadaan. Nah namun silahkan Bapak sekalian apabila ada diskusi terkait ya baik dari perencanaan ataupun di luar perencanaan yang masih terkait dengan pengadaan barang jasa, silahkan kita juga membuka sharing dan diskusi. Ya pada intinya mudah-mudahan dengan acara rutin ini ya kita bisa memperbaiki kualitas pengadaan mulai dari perencanaan pengadaan ya ataupun dalam tahapan berikutnya ke persiapan ataupun pelaksanaan pengadaan dan dengan segala macam toolsnya ya, mulai dari sirup ada di perencanaan, kemudian ada SPSE ya, ada katalog dan sebagainya. Ya sehingga intinya walaupun kita fokus di perencanaan, namun ya kita sharing semuanya bukan hanya di perencanaan. Apabila ada pelaku usaha yang mau bertanya pun terkait bagaimana masuk ke dalam pengadaan barang jasa pemerintah, silakan ya intinya. Ya ini waktunya memang tidak terlalu lama ya, kita hanya sampai jam 11-an ya. Nah, tapi kalau belum nanti masih ada waktu minggu depan kita bisa sharing lagi. Masih banyak waktu intinya kita formatnya ya walaupun formal kita santai saja ya, kita tidak banyak yang upacara gitulah Mbak Rama ya. Jadi kita langsung to the point saja. Baik, kita langsung ke materi. Boleh saya share screen? Oh, tata tertib dulu ya. Ya intinya tata tertib ini silahkan ya diikuti. Nanti yang dapat sertifikat itu minimal harus mengikuti 5 kali pertemuan ya. Nah ini minimal 5 kali pertemuan. Silahkan. Jadi kalau kurang dari 5 nanti kan ada daftar hadir ya. Nanti di look up sama teman-teman panitia. Kalau namanya kurang dari 5 itu tidak akan memperoleh sertifikat. Tapi kalau namanya muncul 5 kali, di pivotnya 5 kali muncul, nah berarti dapat sertifikat. Paling nanti di daftar hadir, ini teknis dulu ya. Tolong namanya harus konsisten ya, jangan rubah-rubah. Jadi biar terdetek nama yang sama itu ada berapa kali hadirnya. Kemudian, nah ini ada Slido nih ya, ada Slido untuk pertanyaan. Silakan masukkan ke Slido, bukan apa-apa nanti dengan memasukkan di Slido nanti semua pertanyaan akan dikumpulkan menjadi FAQ ya, pertanyaan yang sering muncul dan mudah-mudahan bisa menjadi database pertanyaan juga. Ini kodenya 919992 ya. Itu kemudian juga nanti ya ini kan formatnya diskusi ya. Jadi setelah kita paparan tidak terlalu lama nanti kita diskusi. Nah silahkan kita bisa bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di Slido, yang ada di chatting ya, ataupun nanti bisa raise hand. Kita diskusi santai saja. Nah untuk format awal kita masih Zoom standar. Mohon maaf juga tadi ada kesalahan teknis ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan formatnya bisa lebih besar ke webinar. Dan insya Allah kita juga akan terus mengembangkan formatnya bukan hanya Zoom begini, nanti mungkin bisa seperti podcast dan lain sebagainya insya Allah. Namun untuk pertama ini ya kita berjalan seperti standar saja. Nah itu sebagai informasi awal ya. Kemudian juga nanti ada giveaway insya Allah
untuk 3 orang peserta ya, tiap sesi akan ada giveaway. Bukan giveaway ya, ini mah sebagai peramai aja lah, biar lebih semangat aja ya. Berupa kalender pengadaan ya, kalender pengadaan dan buku mind map ya nanti yang saya buat. Untuk giveaway lainnya insya Allah nanti akan bertambah, masih menunggu kerjasama dengan pihak-pihak sponsorship ya, terkait bagaimana untuk bisa akuntabilitasnya ya. Ini masih didiskusikan dengan inspektorat ini, biar bisa menambah hadiah-hadiah menariknya dalam acara ini. Baik, saya aja yang share, Enggar. Saya yang share apa ya? Saya share aja. Gitu ya. Jadi silahkan nanti Mas Enggar ataupun panitia akan mengumumkan siapa yang menjadi pemenang ataupun yang memperoleh hadiah menarik pada sesi kali ini. Baik, kita mulai sharing santainya ya. Jadi materi pertama kita membahas terkait gambaran umum perencanaan pengadaan. Nah nanti selanjutnya sesi kedua masih dalam perencanaan tapi lebih ke pemilihan cara pengadaan, kemudian nanti cara pemilihan penyedianya, kemudian jadwal dan sebagainya nanti akan kita bahas lebih detail. Tapi untuk kali ini kita baru masuk ke gambaran umum saja. Apa yang kita bahas ya, tahapan besarnya, ada beberapa risiko dalam pengadaan, penting kita mitigasi agar dalam pelaksanaannya hal-hal yang tidak kita harapkan tidak terjadi tentunya. Ya, jadi tujuan-tujuan kita di awal itu harus kita ketahui agar pengadaan itu ya bisa mencapai tujuan. Kemudian ya sedikit terkait pelaku ya, poin pentingnya di pelaku itu ya bukan hanya PAKPA ataupun PPK, tapi yang paling penting juga harus kita highlight bagaimana ya saya pribadi selaku pejabat fungsional pengadaan barang jasa dan teman-teman juga itu bisa membantu PPK, bisa membantu PAKPA dalam menyusun perencanaan yang baik. Kemudian waktu perencanaan, dan yang paling penting ini nih, ada beberapa kata kunci di dalam tujuan itu bagaimana untuk meningkatkan kualitas perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Ya sekarang juga sedang gencar-gencarnya ya dengan quick win di LKPP terkait dengan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri yang di dalamnya ada TKDN, kemudian juga peningkatan peranan usaha mikro kecil ya dibantu dengan perluasan terhadap pembukaan katalog ya, baik nasional ataupun sektoral dan lokal. Nanti kita lihat. Baik, untuk pertama ya sebagai awalan, karena ini pesertanya juga range-nya banyak ya, bukan hanya dari saya ini ya di slideshow ya. Oke, sudah slideshow ya. Nah, pertama ini karena peserta di sini teman-teman juga bukan hanya ahli pengadaan ya, ada juga yang dari pelaku usaha dan ada juga teman-teman yang baru CPNS ya. Ya, ini selamat juga nih bagi para CPNS yang baru masuk di ahli pengadaan ya. Welcome to the jungle ya. Nah, ini pertama penting kita mengetahui bahwasannya ada 3 tahapan besar sebetulnya di dalam pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu perencanaan pengadaan yang kita bahas sekarang, kemudian persiapan. Nah, persiapan ini ada 2, persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan ya, kemudian pelaksanaan. Nah, pelaksanaan juga ada 2, pelaksanaan pemilihan penyediaannya dan pelaksanaan kontraknya. Nah, kita sekarang akan membahas terkait perencanaan. Namun silakan nanti kita diskusi bisa pada semua tahapan di dalam pengadaan barang jasa. Nah, ini perencanaan pengadaan ya, semua pihak ini sangat berperan besar di perencanaan pengadaan, mulai dari PAKPA-nya yang punya kebutuhan ya, kemudian PPK-nya yang harus bisa menerjemahkan kebutuhan itu ke dalam spesifikasi dan HPS, dan tentunya nanti dibantu oleh teman-teman dari Japung, dari staf teknis ya, untuk bisa menghasilkan spesifikasi dan HPS yang benar, yang sesuai ya. Nah, ini sangat penting kita menguatkan perencanaan pengadaan ya, seperti tadi Pak Fadli bilang ya,
perencanaan yang baik itu ya sama dengan 50% pekerjaan sudah selesai, atau bahkan dalam beberapa teori manajemen, dalam buku-buku manajemen ya mungkin untuk clickbait juga ya, untuk menarik marketing juga ada yang menyebutkan sampai 90% pekerjaan sudah selesai, ada teori seperti itu juga ya. Kemudian pada intinya ya kalau kita sudah bisa merencanakan dengan baik itu tentunya ya akan untuk melaksanakan cuman akan lebih mudah. Ya ada yang bilang sudah 50% sudah selesai pekerjaannya, ataupun bahkan ya melaksanakannya juga lebih ringan. Tuh, karena ya ini juga ada jargon yang lain juga, ada yang lain bahwasannya ya gagal merencanakan ya itu pasti merencanakan kegagalan gitu ya. Tidak mau tentunya kita merencanakan kegagalan. Ya, dimanapun kita hidup pasti selalu merencanakan kesuksesan ya. Nah, kesuksesan ini kita artikan bahwasannya tujuan pengadaan kita itu sesuai dengan tujuan, itu sebetulnya. Pengadaan kita sesuai dengan tujuan. Ya, nanti kita lihat apa tujuan pengadaan. Nah, itu sukses ataupun keberhasilan pengadaan kita adalah tercapainya tujuan-tujuan dari pengadaan. Nah, di poin awal ini di gambaran umum perencanaan ini yang terpenting juga kita harus betul-betul tahu apa yang akan kita tuju dalam pengadaan ini. Nah, untuk menuju itu kebijakan apa yang kita punya, itu poin pentingnya. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu tujuan, kemudian kita tahu kebijakannya, caranya bagaimana, nah kita rencanakan, kita buat perencanaannya. Nah, insya Allah dalam pelaksanaan persiapan pemilihan, persiapan pengadaan, dan juga pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan pengadaan, insya Allah akan lebih baik lagi. Ini tahapan besar pengadaan ya. Jadi ada 3, saya ulangi, perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, dan pelaksanaan, baik pelaksanaan pemilihan atau pelaksanaan kontrak. Nah, di persiapan itu persiapan pengadaan, peranan besar ada di PPK dengan menetapkan spek, HPS, dan draft kontrak ya. Jadi mempersiapkan dari keseluruhan pengadaannya. Kalau persiapan pemilihan tentunya peranan besar ada di yang akan melaksanakan pemilihan, yaitu pejabat pengadaan dan pokja pemilihan. Nah, namun jangan salah ini juga, jangan salah menyimpulkan juga bahwasannya walaupun pokja pemilihan dan pejabat pengadaan itu isinya para japung pengadaan, bukan berarti para japung pengadaan itu hanya di pemilihan ya. Nah, ini japung pengadaan yang ada di UKPBJ ya, baik japungnya atau UKPBJ-nya itu harus berperan besar dari hulu ke hilir, berarti dari perencanaan sampai ke ujungnya. Nah, itu semuanya sudah ada tuh ya, baik di dalam PLBKPP, di dalam peraturan kepala BKN ataupun peraturan PAN-RB itu ya, semuanya sudah lengkap ya. Oke, nah selanjutnya sebelum masuk ke gambaran umum perencanaan, ini kita harus mengetahui kalau kita tidak membuat perencanaan yang baik gitu kan, ataupun ya bukan hanya dalam proses perencanaan, kita tidak mengetahui titik-titik kritis dalam proses pengadaan, apa kira-kira yang akan terjadi ya. Nah, ini mulai dari perencanaan pengadaan ini yang sering terjadi titik kritisnya, yaitu yang awalnya yaitu pernyataan kebutuhan yang tidak memadai, dalam artian kita tidak memperoleh informasi yang lengkap ataupun yang detail terkait apa sih yang dibutuhkan. Ya sederhananya misalkan ketika kita butuh komputer, ini butuh komputernya yang paling sering ya, komputernya itu untuk perkantoran biasa ya, untuk office biasa, atau untuk yang lebih tinggi lagi, misalkan untuk pengolahan data atau editing multimedia gitu kan, atau bahkan lebih lagi butuh lagi yang ya ibaratnya untuk peluncuran roket ataupun yang lebih besar lagi servernya seperti itu. Nah, ini kebutuhannya apa sebetulnya? Nah, ini kadang tidak detail, tidak memadai apa kebutuhannya. Ya, ini bisa karena Bisa karena abai, bisa karena tidak cukup waktu, atau karena kebiasaan saja gitu kan. Nah, ini apabila kebutuhan itu tidak terdeskripsi dengan baik, maka nanti
selanjutnya akan berpengaruh terhadap penyusunan spesifikasi. Nah, ini penyusunan spesifikasi bisa terjadi bias, jadi umum spesifikasinya. Padahal kita butuh spek yang tinggi, misalkan ya gitu, ini untuk pengolahan data, untuk pengolahan multimedia, ya, butuh rendering. Nah, tapi karena kebutuhan tersebut tidak tersampaikan dalam penyusunan speknya, dibuat aja spesifikasi umum sehingga yang tinggi, yang rendah pun bisa masuk. Nah, itu ya tentunya akan mengakibatkan ya apa nanti kebutuhan tidak terpenuhi karena yang masuk yang menawar ternyata speknya rendah gitu kan, atau menawarkan tinggi tapi harganya rendah. Nah, itu akan bermasalah di ujungnya. Nah, jadi di awal perencanaan pengadaan ini harus jelas dulu apa kebutuhannya. Karena nanti akan turun ke pembuatan spesifikasi yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian nanti juga apabila spesifikasinya tidak mantap, nah ini akan berpengaruh terhadap HPS, ya kan? HPS-nya nih apakah tentunya akan menyesuaikan spek. Kalau speknya tinggi, ya HPS-nya juga akan menyesuaikan tinggi juga. Kalau di awal kebutuhan kita sebetulnya biasa-biasa saja, tapi disebutkannya butuhnya yang high level, nanti bisa overspec nanti HPS-nya juga jadi tinggi. Nah, itu padahal kebutuhannya tidak setinggi itu. Nah, itu menjadi tidak efisien tentunya, ya, dan tentunya tidak efektif juga karena kebutuhannya padahal levelnya biasa-biasa, ini kita berikan yang tinggi. Nah, selanjutnya terus turun sampai ke ujung berkontrak. Tentu dari awal perencanaan pengadaan yang tidak maksimal ini akan membuat masalah akan menjadi semakin besar, ya, dan nanti munculnya ataupun terdeteksi secara eksplisit, secara realnya itu terbukanya biasanya di ujung-ujung di saat pelaksanaan. Itu misalkan usernya komplain, oh saya bukan butuh yang seperti ini. Nah, itu kan. Jadi titik kritis yang paling awal adalah dalam perencanaan, ya kita harus bisa betul-betul mengetahui apa yang dibutuhkan dari user, ya, dari PKP, apa yang kebutuhannya. Nah, itu tentunya ya kalau seorang PPK tidak bisa mengeksplor langsung, ya teman-teman para japung ini bisa membantu bisa membantu membuat semacam bukan kajian lah, telahan, bisa membuat semacam analisa gitu kan, apa nih kebutuhannya. Bahkan lebih mendalamnya itu nanti bisa ada opsi-opsi, apakah betul ini harus diadakan, harus beli baru misalkan gitu. Apakah mungkin ini kita butuhnya itu bukan barangnya tapi fungsinya saja, mungkin bisa disewa, outsource, atau sharing, berbagi, atau menggunakan yang sebelumnya dan sebagainya. Nah, itu bisa muncul opsi-opsi lain, dan itu merupakan hasil dari telahan, baik itu dari staf teknis ataupun dari kalau dari Japung tentunya itu juga bisa membantu untuk memperoleh akta kredit. Seperti itu, ya, membantu dalam membuat spek, membantu dalam HPS, bentuknya seperti itu. Nanti juga akan ada opsi-opsi ya terkait masalah sustainable procurement, ya, pengadaan yang berkelanjutan, ya, ini mana yang ramah lingkungan, mana yang tadi itu bisa kita sharing. Mungkin ini bukan butuh barangnya, tapi butuh fungsinya. Apakah kita punya kemampuan nggak kalau beli barang ini untuk memaintenannya dan sebagainya. Nah, itu teman-teman para japung juga bisa membantu itu untuk membuat analisisnya seperti itu. Oke, sebentar. Selanjutnya ya untuk memitigasi resiko-resiko tadi, ya, dan untuk memaksimalkan perencanaan, ya kita di awal harus tahu tujuan dari pengadaan barang jasa pemerintah. Ada beberapa kata kunci di sini yang kita dalami terkait tujuan pengadaan, ya. Ada value for the money, yaitu tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi, dan tepat penyedia. Nah, ini yang di awal betul-betul bisa tepat ini kalau kita tahu kebutuhannya apa. Kemudian ada kata kunci penggunaan produk dalam negeri. Nah, ini juga harus kita dalami, ya, karena sekarang pemerintah, LKPP
dibantu juga dengan kementerian-kementerian lain, sedang betul-betul gencar untuk bisa meningkatkan produksi dalam negeri. Kita bisa menggunakan database yang ada di Kemenperin ya. Kemudian juga kita juga bisa melihat dari data-data yang ada di katalog ataupun dari pembelian sebelumnya, mana produk-produk yang memang sudah ada produksi dalam negerinya dan apalagi sudah ber-TKDN. Nanti kita lihat, kita eksplor bagaimana caranya. Kemudian juga ada kata kunci usaha mikro kecil, ya usaha mikro, usaha kecil dan koperasi. Nah ini bagaimana memaksimalkan peranan mereka, karena di dalam Perpres pun ada amanat 40% dari anggaran belanja KLPD itu harus dialokasikan untuk peran serta usaha mikro kecil dan koperasi. Ya. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional, nah ini terkait apabila ada pengadaan-pengadaan dari luar ya. Dan kemudian juga ada kata kunci penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian. Nah, ini juga nanti sedang digenjot juga katalog untuk inovasi ya, katalog inovasi, katalog sektoral inovasi. Nah, ini hasil-hasil penelitian nanti bisa masuk ke sana ya. Kemudian industri kreatif ya, saya didukung dengan adanya cara pengadaan yang dikecualikan ya. Jadi industri kreatif ini tidak perlu dengan proses seperti Perpres ya, dengan tender dan segala macam masuk ke dikecualikan. Nah, kita harus tahu industri kreatif itu apa saja sih. Kalau kebutuhan kita memang ini masuk ke dalam industri kreatif, ya udah ini bisa cepat dalam pengadaannya ya. Kemudian pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha. Nah ini juga untuk terutama di Pemda ya. Sekarang kita sudah relaksasi ataupun mempermudah untuk pembuatan katalog lokal. Nah ini merupakan salah satu cara juga untuk bisa mencapai tujuan pengadaan dalam hal perluasan kesempatan berusaha juga untuk usaha mikro kecil ini. Kemudian pengadaan berkelanjutan, nah ini tadi sudah kita bahas sedikit, nanti kita bahas detail lagi. Ini juga harus kita perhatikan. Nah, ini salah satu tujuan pengadaan yaitu untuk meningkatkan pengadaan berkelanjutan, baik dari aspek sosial, ekonomi atau lingkungan hidup. Ya minimalnya dari yang paling mudah, misalkan dari lingkungan hidup dulu nih. Sebelum kita menggunakan barang-barang yang berlabel ramah lingkungan, nanti juga sebetulnya kita bisa mencari alternatif sumber lain ataupun mencari cara lain agar ya kita melakukan pengadaan itu bukan hanya sekadar langsung mengadakan, tapi mungkin tadi bisa berbagi, sharing ya, kita mengadakannya yang bisa di-sharing, jadi bukan satu meja, satu printer, misalkan kita mengadakan printer yang bisa di-sharing gitu ya, sehingga bisa lebih efektif, efisien. Atau kita bukan beli barangnya tapi beli fungsinya dan sebagainya. Atau mungkin yang barangnya ada tapi bisa diperbaiki, rusak bisa diperbaiki, mungkin kita bisa perbaiki dulu sebelum melakukan pengadaan. Nah, jadi sebelum kita membeli barang yang ramah lingkungan, itu ada opsi-opsi lain yang bisa kita pikirkan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam hal pengadaan berkelanjutan. Nah, hal-hal ini apabila ibaratnya tidak dimunculkan dalam kebutuhan, ini sebetulnya tugas ataupun bisa menjadi tusi dari para japung pengadaan, staf teknis ya, untuk membantu PPK dalam mendetailkan kebutuhan dari user dari PA-KPA. Ini tujuan pengadaan. Nah, tadi ini siapa yang bisa membantu atau melaksanakan, memaksimalkan perencanaan pengadaan ya. Nah, yang paling penting sebetulnya di yang paling kanan ini ya. Nah, yang paling kanan yaitu para pengelola barang jasa ya, personil lainnya, tim teknis ataupun agen pengadaan. Nah, yang bisa membantu PPK, bisa membantu PA-KPA mulai dari tadi betul-betul memastikan apa kebutuhannya, kemudian membuat spesifikasi, membuat HPS yang betul-betul bisa ya betul-betul pas lah sesuai dengan kebutuhan ya. Tentunya ya kebutuhannya dulu harus betul-betul tahu apa nih kebutuhannya.
ya, baru bisa diturunkan ke dalam spek. Nanti spek itu sebetulnya bukan hanya menurunkan kebutuhan, tapi harus juga bahasanya adalah bahasa dari yang bisa dimengerti oleh penyedia, oleh industri. Nah, ini tugas dari para pengelola pengadaan barang jasa juga nih untuk bisa membantu PPK. Bagaimana mendeskripsikan dengan detail kebutuhan dari user, kemudian juga dari spesifikasi itu harus bisa dibaca. Jadi spek itu bukan hanya sekedar menurunkan kebutuhan, tapi merupakan komunikasi dengan pelaku usaha agar spek kita itu bisa dibaca sama. Antara kebutuhan user dengan dibaca oleh penyedia itu harus sama, gitu kan? Nah, bagaimana bisa membuat spesifikasi itu? Tentunya kalau kita bicara kompetensi, para pengelola pengadaan barang jasa yang sudah ikut pelatihan UK berapa? UK 5 ya atau UK 6 itu spek dan HPS tentunya akan lebih menguasai terkait hal ini. Ini para pelaku ya. Jadi silahkan para pengelola barang jasa atau personil lainnya di TNI Polri, tim teknis ataupun agen pengadaan ya dari luar yang ada dalam UKPPJ. Nah, terutama berarti UKPPJ-nya nih harus bisa memaksimalkan dalam hal kematangan UKPPJ-nya agar bisa membantu dari hulu sampai ke hilir proses pengadaan barang jasa pemerintah. Ya kalau seperti diibaratkan UKPPJ itu kalau saya pribadi sering mengibaratkan UKPPJ itu seperti Houston-nya di NASA gitu ya. Jadi dia harus bisa mengontrol tuh roket-roket mana ataupun penerbangan ke luar angkasa mana tuh yang harus duluan. Tapi sebelum meluncur itu harus dilihat dulu kesiapannya tuh. Tadi kan harus direview dulu dokumen perencanaan pengadaannya. Ya kan, harus direview dulu speknya, direview dulu HPS-nya, ya kan. Dalam artian dilihat dulu nih bahan bakarnya cukup tidak gitu kan. Ini paketnya paket apa nih? Gitu kan, berapa nilainya? Cukup nggak nih bahan bakarnya? Speknya udah bener nggak? Nah, kalau udah siap baru luncurkan. Dan tentunya secara dari awal harus sudah dipersiapkan. Mana yang harus meluncur di Pradipa, mana yang harus meluncur di awal tahun anggaran, mana yang bisa dipending, mana yang termasuk melihat cuaca nih, cuaca di katalog elektronik bagaimana, mana yang kontraknya akan habis turun tayang. Nah, itu UKPBJ sebetulnya ya harus bisa memantau seperti itu, sehingga semua user itu bisa terbantu dari hulu ke hilir dari pengadaan barang jasa pemerintah. Oke. Perencanaan kapan? Sudah pada tahu semuanya ya. Intinya nanti di dalam akhir RUP bulan ini nih akhir nih harus upload pengumuman di sirup ya. Pengumuman di sirup ya. Kalau mulai perencanaan tentunya menyesuaikan ya. Kalau kita butuh pelaksanaan di awal tahun anggaran, yaitu dari awal-awal juga harus membuat perencanaannya, gitu kan. Nah, namun ya kalau memang standar, maka ini bisa kalau di APBN itu bersamaan dengan pembahasan RUU APBN dan nota keuangan. Namun kalau di APBD ini pembahasan raperda tentang APBD. Tapi ya kalau butuhnya untuk Pradipa DPA tentunya harus lebih awal lagi. Nah, kemudian bisa aja ketika sudah berjalan ada perubahan-perubahan ya, misalkan ada pemotongan anggaran, ada refocusing dan sebagainya, bisa saja ketika tahun anggaran berjalan sekarang ada perubahan tentunya harus dibuat lagi perencanaan. Jadi intinya perencanaan ya bisa ada 3 ya waktunya ya. Yang lebih awal ketika kita butuh di awal tahun anggaran berjalan berarti itu harus lebih awal ya untuk pelaksanaan pemilihan Pradipa atau DPA, atau yang normal ya ini berjalan barengan dengan pembahasan RUU APBN atau pembahasan raperda APBD, atau nanti ketika yang ketiga yaitu ketika kita proses berjalan. Apabila ada perubahan-perubahan, tentunya perencanaannya harus dirubah ya, seperti itu. Oke. Kemudian ini sudah ya. Intinya dalam peningkatan kualitas perencanaan di awal ini peranan PA ini sangat penting tadi dalam PAKPA ya. Dalam penyusunan RKA bagaimana mengidentifikasi kebutuhannya apa ya, kemudian diturunkan ke dalam spesifikasi ya. Nah, kemudian melihat resiko tadi ya, dalam menyusun spek juga kita harus melihat barang jasanya itu ada di mana nih, ketersediaan barang jasanya.
Kemudian juga tentunya ketika melihat ketersediaan barang jasa itu, kita ada kebijakan terkait produksi dalam negeri, UMKM, nanti kita lihat ya. Itu harus benar-benar diperhatikan. Bagaimana detailnya kita lihat ya. Ini juga kemarin sudah muncul SE juga antara Kepala KPP dengan Kemendagri ya. Nah, untuk pendetailan, untuk memaksimalkan produksi dalam negeri dan usaha mikro kecil. Barulah diturunkan harga perkiraannya ya, rencana anggarannya, dan tentunya saya ulangi lagi, ini para pihak dalam pengadaan barang jasa ini sangat penting sekali ya. Jadi di dalam perencanaan itu bukan hanya ini mah tugas dinas gitu ya, ini mah tugas satker gitu ya, user gitu ya. Nah, ini sebetulnya peranan dari UKPBJ, peranan dari para pengelola pengadaan ya, itu harus bisa dimaksimalkan agar betul-betul bisa membantu peningkatan kualitas perencanaan pengadaan. Ya, sebagai feedback-nya apa kepada para pengelola pengadaan tadi, dengan membuat telaahan, membuat kajian, membuat evaluasi, itu bisa menjadi angka kredit, atau ya di UKPBJ juga ya memang tusinya itu ya, untuk bisa dari hulu ke hilir, untuk meningkatkan kematangan UKPBJ-nya, dan tentunya kalau kematangan UKPBJ-nya manajemennya semakin bagus, ya tentunya proses pengadaannya juga akan semakin maksimal. Nah, dalam menyusun perencanaan harus melihat hasil monet. Nah, ini juga hasil monet juga. Siapa yang bikin monet? Ya tentunya UKPBJ ini harus bisa bikin monet nih. Para pengelola pengadaannya juga ya. Kalau mau bekerja sama dengan kami di PMEP juga silahkan ya, untuk bisa melihat data-data perencanaan ataupun realisasi pada tahun-tahun sebelumnya, silahkan, kami terbuka ya untuk bisa membahas monet dari masing-masing KL ataupun perangkat daerahnya. Kemudian juga bukan hanya melihat data internal, tapi juga tentunya kita sebagai ahli pengadaan harus bisa melihat pasar ya, melihat para penyedianya. Ya paling sederhananya sebetulnya saya pernah ya mendapat amanat ataupun masukan dari ahli pengadaan bahwasanya dari awal tuh kita harus sudah tahu sebetulnya bisa menyediakan barang jasa yang kita butuhkan tuh siapa sih gitu kan. Intinya sourcing di awal tuh ya harus betul-betul dilaksanakan gitu kan. Sourcing, mencari pelaku usaha, mencari penyedia, mencari sumber pasokan yang kita butuhkan. Dan tentunya kalau di pemerintah, sourcing kita itu bukan hanya ke pelaku usaha, kita punya swakelola. Kita bisa melihat ke KLPD lain, apakah mereka punya kompetensi, punya keahlian untuk bisa kerjasama dengan kita. Kita juga bisa sourcing, bisa melihat ke ormas. Ormas itu ya bukan hanya LSM ya, dan kita ormas yang bisa swakelola yang ketiga itu LSM yang memang betul-betul punya kemampuan, punya kompetensi, dan memang bisa memenuhi supply ataupun bisa memberikan supply terhadap kebutuhan barang jasa kita ya. Ini kadang ada stigma seolah-olah LSM ormas itu yang ya tanda kutip begitulah seperti itu. Yang dimaksud di sini ormas itu sebetulnya ya LSM ormas yang memang punya kompetensi, punya keahlian untuk bisa mensuplai terhadap barang jasa kita. Ya contohnya yang sering misalkan ada LSM ormas terkait lingkungan hidup, ada Walhi terkait transparansi, ada ICW, ada transparansi internasional ya. Nah ini juga kita juga sedang kerjasama dengan link LSM tuh. Nanti akan ada website yang menyediakan semacam vendor management system ya kalau pelaku usaha. Nah ini menyediakan para ormas. Ada daftar ormas ataupun daftar LSM, di googling aja coba ketikin link LSM. Nah, itu juga ada daftarnya tuh para ormas yang bisa kita ajak kerjasama untuk memberikan suplai ke kebutuhan kita. Selain itu juga ormas termasuk juga yayasan, perguruan tinggi swasta, yayasan, itu juga banyak tuh potensi-potensi yang bisa kita gali gitu kan. Misalkan ada perguruan tinggi swasta, yayasan yang memang para jago IT itu ada di situ, nah itu bisa kita pakai itu dengan skema swap atau yang ketiga. Ini analisis pasar, sourcing, melihat ada di mana saja supplier kita yang bisa memasok kebutuhan kita. Nah tentunya nih yang paling cocok ya kita nih para jabung pengadaan yang ada di UKPBJ ya, karena mungkin kalau PAK-PA kan peranannya lebih strategis. PPK juga kan nanti fokusnya lebih ke pelaksanaan pengadaan biasanya.
Nah, barulah nanti ujungnya kita bisa membuat rekomendasi pengadaan dari hasil monep tadi, dari hasil perencanaan. Nah, silakan untuk lebih detail kalau mau berkolaborasi juga dengan kami ya, ataupun dengan saya pribadi selaku CF pengadaan, kita bisa membuat tuh bagaimana kajian terkait perencanaan pengadaan, terkait pelaksanaan pengadaan di masing-masing sektornya. Nah, ini dari hal tersebut ya, ditambah juga analisis dari sourcing-nya, dari supplier-nya, dari pelaku usahanya di mana, nah, kita bisa buat nih semacam rekomendasi untuk strategi pengadaan. Itu gambaran awal ya, ini paling awal nih. Jadi jangan biarkan PA-KPA itu tanda kutip bekerja sendiri lah gitu kan. Jangan saling ini mah tugas dinas, tugas user, tapi ya dari UKPBC, dari para ahli pengadaan ya kan, termasuk juga ya nanti bisa melihat rekomendasi dari APIP, rekomendasi dari LKPP, tadi kita juga bisa berkolaborasi ataupun pengawas internal ataupun eksternal lainnya. Gitu ya yang dimaksud ya. Nah, barulah turun ke PPK nih, dari PA-KPA barulah turun ke PPK. Nah, PPK harus bisa memastikan angka-angka 40% ini ya. 40% dalam hal alokasi anggaran untuk produk usaha kecil koperasi ya. Jadi harus ada database-nya nih, nanti kita lihat. Ini harus Pemda, Pemkot ataupun KL ini harus punya database nih untuk produk usaha kecil yang bisa dipakai mana gitu kan. Nah, tadi sourcing-nya tadi di awal harus bisa dimaksimalkan. Terus termasuk penggunaan dalam negeri ini. Nah, tadi memastikan PA-KPA ataupun user itu butuhnya itu apakah memang tidak ada produk dalam negeri yang bisa memenuhi itu kan, sehingga harus impor atau bagaimana, harus betul-betul detail apa kebutuhannya nih, apakah betul-betul tidak ada produksi dalam negeri yang bisa memenuhi gitu kan, atau ya tadi karena tidak tahu, kita karena kebiasaan impor pakai yang impor. Nah, nanti juga sekarang ini ya pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan PDN, ya, peranan BPKP, peranan APIP ini sedang dimaksimalkan. Nah, ini menjadi sorotan juga nih kita dalam memaksimalkan produksi dalam negeri. Tadi sudah ya, ramah lingkungan dan penelitian, nanti kita lihat detailnya ya. Oke, nah ini termasuk juga untuk usaha kecil koperasi ya. Nah, sudah, kita bisa skip, kita lihat detailnya saja. Nah, ini yang sebagai tambahannya juga. Nah, di dalam surat edaran bersama antara Kepala KP dengan Mendagri tentang gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia ya, dalam hal pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini di sini ada beberapa kata kunci. Nah, terkait dengan usaha kecil, nah ini kan nomor 3 nih, Gubernur dan Kepala Daerah akan memerintahkan Sekda untuk menyusun daftar pelaku usaha mikro kecil. Nah, ini sebagai ya, kalau dalam SPSE itu ada vendor management sistemnya, ada sikapnya gitu kan. Nah, sehingga untuk pengadaan langsung itu bisa melihat ataupun menggunakan para pelaku di lokal untuk usaha mikro kecil ya. Kemudian juga ya mudah-mudahan bisa memaksimalkan UKPBJ-nya sehingga bisa ada sumber daya untuk mengelola katalog lokal. Itu didaftarkan ya ke katalog lokal tuh untuk usaha mikro kecilnya gitu ya. Kemudian yang nomor 6 juga penting ini, pengguna anggaran agar memerintahkan KPA dan PPK untuk merencanakan penggunaan produk dalam negeri sejak penyusunan spek. Nah, sejak penyusunan spek, nah berarti kan dilihat ketika menyusun spek itu dilihat apakah memang kebutuhannya itu bisa dipenuhi dalam negeri atau memang kebutuhannya ya tidak ada PDN yang mengikuti. Kan dalam Perpres kan kita boleh saja menggunakan produk impor kalau memang dari sisi kualitas, sisi kuantitas tidak memenuhi ya silakan. Tapi kalau secara kuantitas, kualitas PDN juga masih ada, kenapa tidak gitu kan? Tapi kualitas PDN ini apa? Misalkan ya cepat rusak, misalkan ada yang bilang seperti itu. Cepat rusak itu berapa lama sih ya? Dalam artian makanya kita detailkan kebutuhannya. Pertanyaan sederhananya begini. Misalkan terkait komputer ataupun gadget ya gitu ya.
apakah memang kita butuh komputer yang awetnya itu sampai 7 tahun, 10 tahun awet sampai bosan gitu ya misalkan. Ada tuh kan yang komputer seperti itu ya. Apakah memang kita butuh 7 tahun, 10 tahun itu awet kuat gitu kan? Padahal kan aplikasi software itu 3 tahun itu sudah update lagi, sudah ganti lagi gitu kan. Sehingga kalau ada komputer yang bisa bertahan sampai 5 tahun, 7 tahun itu ya buat apa kalau memang softwarenya sudah tidak update gitu kan, seperti itu. Sehingga ya ibaratnya umur ekonomis elektronik kita sebetulnya hanya 3 tahun itu dalam secara industri itu. Ya tentunya ya kalau 3 tahun sudah ada kerusakan segala macam ya itu apakah harus diganti lagi gitu kan. Karena kalau dalam teori pengadaan ya ketika umur ekonomi sudah habis tentunya kita harus melakukan pengadaan yang baru ataupun ya ada perbaikan segala macam. Sehingga ya kita tidak bisa, bukan tidak bisa, kalau memang butuh nggak tuh suatu alat yang 7 tahun kuat itu sampai bosan baru diganti dan sebagainya. Nah itu kebutuhannya apa nih seperti itu ya, kita lihat lagi. Kalau memang kebutuhannya bisa diisi oleh PDN ya kita gunakan PDN. Ya kalau sebagai sharing secara pribadi juga barang-barang elektronik kadang-kadang kita juga sebetulnya banyak tuh produk-produk yang lokal, produk-produk dari Bandung misalkan ya, kayak speaker apa segala macam itu banyak tuh produk lokal yang bagus walaupun itu TKDN-nya belum, itu mungkin ya harus kita dorong untuk bisa TKDN. Tapi itu PDN itu adalah produksi dalam negeri. Seperti itu ya. Nah ini SE ya, ini kita amanat kita bersama ya untuk dilakukan. Nah ini contoh aplikasi bagaimana kita bisa memaksimalkan peran serta usaha kecil dan koperasi. Nah, ini setelah PA-KPA menginstruksikan penerapan dan penguasaan penggunaan produksi usaha kecil dari UMK ya, tentunya UMK yang PDN ya, 40% ya setelah diinstruksikan. Nah ini yang betul-betul bisa dilakukan adalah sourcing-nya, bagaimana mencari analisis pasar. Nah, misalkan ini pengadaan souvenir nih, souvenir ini di lokal ada nggak nih, gitu kan? Di lokal ada nih. Nah, lihat dulu nih data usaha kecil pada dinas koperasi ya, setempat, dilihat ada nggak data-datanya. Kalau memang souvenir itu ada di lokal dan bisa memenuhi kebutuhan gitu ya, ya gunakanlah yang dari lokal itu. Atau ya melihat dari e-marketplace, baik e-marketplace LKPP ataupun pemerintah ataupun swasta ya seperti itu. Kalau di pemerintah kan sudah ada bela pengadaan ya, nah bisa dilihat bela pengadaannya. Kalau usaha kecilnya belum masuk ke bela ya dorong tuh ataupun bina agar bisa masuk ke bela pengadaan. Nah tentunya pengadaan-pengadaan yang nilainya tidak terlalu besar seperti souvenir, ATK dan sebagainya, ini bagaimana caranya agar bisa memaksimalkan kepada usaha kecil koperasi ya. Nah nanti di dalam sirupnya jangan lupa di tagging ya, tagging gitu. Nah sekarang peranan APIP nanti akan lebih maksimal nih dalam mengawasi bagaimana angka 40% itu bisa digunakan ataupun bisa dilaksanakan. Nah kemudian juga produksi dalam negeri nih. Nah ini dari hasil rapat kemarin ya, ini rapat dengan Kemenko Marves dan beberapa kementerian, termasuk BPKP juga, ini menemukan bahwasannya permasalahan dalam PDN ini masih belum banyak nih KLPD yang mengalokasikan 40%. Nah ini cenderung, ternyata temuan BPKP masih cenderung membeli barang impor, walaupun produk dalam negeri tersedia. Nah ini harus hati-hati nih sekarang nih, ya. Jadi kalau kebutuhan kita itu sudah tersedia ya, di katalog sudah muncul tuh langsung 40% baru persen yang TKDN. Itu kalau memang kebutuhan kita bisa diisi oleh PDN, ya beli PDN. Nah, terus ada kesesuaian dan mutu barang. Nah, itu tadi yang saya bilang, kebutuhannya bagaimana sih? Kalau memang kebutuhan kita yang biasa-biasa saja atau bahkan mungkin yang ya ibaratnya bukan high level, ya tentunya silahkan disesuaikan ya. Tapi kalau kebutuhan kita memang tinggi, ya jangan dipaksakan juga gitu kan, silahkan. Ini apa kebutuhannya dan di mana suplainya gitu. Nah, ini ada isu kapasitas atau delivery time industri nasional. Nah, namun ini tentunya untuk kebutuhan-kebutuhan dengan volume yang banyak. Ya, nah, ini sebagai tambahan dari hasil rapat dengan BPKP dan Kemenko Marves ini. Nah, ini terkait PDN ya di dalam Perpres, ini amanatnya ya di dalam Perpres.
Jadi apabila di dalam katalog elektronik sudah ada yang TKDN plus BMP-nya 40%, maka itu wajib dipakai. Kemudian lihat di Kemenperin, nanti kita lihat setelah ini Kemenperin lihat, itu bisa di-download tuh. Data di Kemenperin bisa di-download, itu ada daftar, sudah ada sekitar 24.000 tuh, 24.000 produk yang sudah memiliki sertifikasi TKDN. Nah, itu tentunya wajib dipakai. Ya. Kemudian dicantumkan di dalam spek perencanaan ya. Nah, silakan impor boleh kalau belum ada di dalam negeri atau volumenya secara kuantitas ataupun kualitasnya belum memenuhi kebutuhan. Nah, kata kuncinya kebutuhan. Tapi kalau kebutuhannya ya bisa dipenuhi oleh PDN, tentu wajib dengan PDN. Nah, tinggal yang paling penting tadi sourcing-nya harus maksimal nih, sourcing-nya. Nah, sourcing itu bisa dijadikan telahan tuh, bisa dijadikan kajian itu oleh para ahli pengadaan barang jasa deh. Silakan ya. Nah, ini bagaimana strategi detailnya. Nah, ini sourcing pada intinya nih, riset pasar, sourcingnya. Sourcingnya silakan. Sourcingnya sebentar ya. Ini masih regulasi ya. Intinya sudah ada amanatnya ya. Sudah ada amanatnya ya. Kemudian regulasi sudah. Nah, kemudian juga para pihak ya, PPK dan Pokja ya dalam membuat spesifikasi tadi harus betul-betul memastikan bahwasannya memang PDN, kalau memang kebutuhannya bisa dipenuhi oleh PDN, ya harus dipakai ya. Pokja juga nanti harus bisa memfilter sebelum diangkat ke pemilihan, direview dokumen pengadaannya dalam penggunaan PDN, baik yang sudah ber-TKDN ataupun belum. Pemaketannya juga dilihat agar bisa berpihak kepada produk dalam negeri. Ya. Nah, ini konsep TKDN PDN ya. Jadi ada yang yang ibaratnya tingkat komponen dalam negerinya TKDN-nya masih kurang. Ini yang sebelah kiri ya, yang warnanya terang ini ya. Nah, ini untuk TKDN-nya kurang di bawah ataupun di bawah 25%. Kemudian penjumlahan TKDN plus BMP-nya ini di bawah 40%. Nah, ini tentunya akan ada kompetisi antara produk lokal dengan produk impor, yang mana produk lokal tidak akan memperoleh preferensi harga karena TKDN-nya masih di bawah 20%. Tapi tentunya kembali ke tujuan pengadaan, bahwasannya kita harus memaksimalkan produksi dalam negeri. Ya walaupun TKDN-nya belum di atas 20% sehingga tidak memperoleh preferensi harga, walaupun TKDN plus BMP-nya belum di atas 40% sehingga tidak wajib, ya kalau melihat tujuan pengadaan kita untuk meningkatkan produksi dalam negeri, kalau itu PDN dan bisa memenuhi kebutuhan kita, ya kenapa tidak? Yang terang ini, yang warna hijau atau apa nih ya? Hijau atau apa nih Mbak Rahman? Saya tuh buta warna nih, jadi agak susah nih menyebutkan warna. Hijau ya Pak? Hijau ya. Apa? Diseleksi warna saya tuh karena suka tidak menyebutkan warna juga nih nih. Nah, lanjut ya. Nah, selanjutnya ini ada yang TKDN-nya sudah di atas 20%. Namun penjumlahan dengan BMP-nya belum di atas 40%. Nah, ini akan memperoleh preferensi harga untuk tender-tender yang di atas 1 miliar. Nah, ini sebagai gambaran posisi-posisi PDN dan TKDN ya, posisi produk yang sudah PDN, yang sudah produksi dalam negeri ya, dan PDN yang ada TKDN-nya. TKDN itu tingkat komponen dalam negeri nih ya, kalau ada yang baru juga ini ya. Nah, ini ada posisi yang tengah-tengah nih ya, yang agak abu-abu ini. Nah, ini yang mana TKDN-nya sudah di atas 20%. Nah, ini akan memperoleh preferensi harga. Preferensi harga itu rumus itu ya, rumus HEA ya, harga evaluasi akhir ya, HEA, harga evaluasi akhir. Sehingga nanti yang TKDN-nya di atas 20% akan kayak memperoleh penurunan harga penawaran sehingga seolah-olah lebih murah ya, kayak di PUR gitulah kurang lebih gitu ya. Nah, ini bisa ada kesempatan menang untuk melawan impor ya. Nah, terakhir ini baru ya, yang biru ini wajib PDN ini. Wajib PDN kalau
ya TKDN plus BMP-nya sudah di atas 40, TKDN-nya di atas 25, nah ini wajib PDN. Dan kalau dikompetisikan, nah ini tentunya ada preferensi harga. Nah ini kurang lebih sebagai mapping ini ya, mapping dari produk ya, produk yang sudah PDN. Sudah PDN itu berarti pabriknya ada di Indonesia, punya IUI ya, walaupun mungkin TKDN-nya belum disertifikasi oleh Kemenperin. Tapi kalau PDN yang sudah ber-TKDN berarti pabriknya memang sudah di lokal, kemudian barangnya juga sudah disurvei oleh Kemenperin, oleh Survei Indonesia ataupun survei yang lainnya, sehingga memperoleh sertifikasi produk tersebut berapa nilai tingkat komponen dalam negerinya. Nah ini bisa dilihat di tkdn.kemenperin.go.id. Nah ini bisa di-download Excel juga, download aja Excelnya. Download aja Excelnya, itu terakhir saya kemarin sudah 24.000 lebih produk. Nah tinggal di search mana yang bisa kita gunakan dari produk lokal itu ya. Cari suppliernya di mana, udah silakan. Itu sourcing tuh. Nah, bisa melihat ke tkdn.kemenperin.go.id gitu ya. Nah, ini contohnya laptop nih. Contohnya laptop. Nah, yang paling penting pertama PA-KPA melakukan identifikasi kebutuhannya. Ini kebutuhannya buat apa nih? Apakah buat Excel Word biasa, jum-juman biasa gitu ya? Atau memang untuk tadi pengolahan data ya, pengolahan data, pengolahan video, atau untuk apa server yang loadingnya tinggi atau bagaimana? Ya kalau untuk kebutuhan administrasi umum perkantoran itu PDN itu ber-TKDN sudah ada ya, di katalog sudah ada, silahkan dilihat ya. Nah tapi kalau kebutuhannya untuk apa pengolahan data yang tinggi ya, nah itu tentunya harus betul-betul dicari lagi gitu kan, ada nggak nih yang Chromebook ataupun yang produk dari Zyrex, Axio, ada nggak nih yang bisa kuat melakukan apa processing data yang loadingnya tinggi seperti itu. Nah kalau tidak ada ya tentunya silahkan, itu masih bisa menggunakan produk impor. Nah jadi kalau kebutuhannya dulu, ini kebutuhannya bagaimana nih? Ya baru setelah jelas kebutuhannya, sourcing lah silahkan ya. PPK melakukan analisis pasar ya, di mana saja nih gitu kan. Di katalog sudah ada, ya langsung katalog. Kalau belum ada di katalog, dilihat dulu coba di Kemenperin, TKDN ada nggak nih, gitu kan? Tuh. Nah kalau tidak ada, coba dilihat, karena kan di Kemenperin kan hanya ini kan yang TKDN-nya, yang sudah ada TKDN, siapa tahu yang sudah ada PDN, itu bisa dilihat di analisis pasar ya dari e-marketplace yang lain, silahkan. Itu juga apa ya, atau secara googling secara umum lah, itu masih banyak juga itu bisa kita temukan produk-produk yang memang apa produksi dalam negeri tapi belum ber-TKDN. Gitu ya, ini sebagai contoh bagaimana kita memaksimalkan perencanaan untuk untuk laptop ya. Oke. Nah, selanjutnya ini terkait pengadaan yang berkelanjutan atau ramah lingkungan ya, ada 3 aspek, ekonomi, sosial, lingkungan hidup. Ya minimalnya kita kejar coba yang lingkungan hidup lah ya. Kita kejar yang lingkungan hidup. Nah, kita bisa lihat di website ini nih sebagai referensi nih. Sibarjas Ramling. Nah, sibarjasramling.com ini dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini sudah ada tuh beberapa daftar produk kertas, produk plastik ya yang ramah lingkungan. Itu sebagai salah satu referensi seperti ini. Nah, namun sebelum membeli produk berkelanjutan tadi itu, termasuk dalam pengadaan berkelanjutan itu kita mengurangi, coba lihat lagi kebutuhannya. Mungkin bisa memperbaiki yang sudah dimiliki, mungkin bisa berbagi pakai ya. Nah, ini jangan sampai ya melakukan pengadaan kalau memang bisa memaksimalkan yang ada. Lebih apa efisiensi lah. Atau mencari ulang sumber, mencari ulang sumber ya. Dalam artian apa bukan hanya mengadakan tapi bisa menyewa, mungkin bisa menyewa gitu kan. Di LKPP nih kita mobil sudah sewa, komputer kantor juga sudah sewa, fotokopi sudah sewa seperti itu. Nah, baru opsi lain adalah membeli produk yang berkelanjutan, produk yang ramah lingkungan. Nah, lebih dalam lagi kita bisa menegosiasikan
kepada suppliernya ataupun kepada kontraktornya untuk pembangunan, yaitu agar bisa memaksimalkan ramah lingkungan. Oke. Nah, terakhir untuk memaksimalkan perencanaan, nah ini juga ini harus bisa melihat produk-produk dari penelitian. Dan ini juga untuk referensi sedang dimaksimalkan terkait katalog sektoral inovasi, produk inovasi dari BRIN. Nah, mudah-mudahan segera tayang sehingga teman-teman punya referensi ya dalam mencari sourcing ketika perencanaan untuk produk penelitian. Kita tunggu. Tapi ya sebelumnya, ya sebelum itu tayang kita bisa mencari ya tadi teman-teman para pengelola pengadaan mudah-mudahan bisa memaksimalkan tusinya, bisa membuat telaahan, bisa membuat kajian terkait mencari produk penelitian yang memang sudah ada di pasar. Kalau di katalog sekarang kan baru ventilator, mobil listrik gitu ya dan sebagainya. Silakan. Oke, Ibu sekalian, untuk sesi sekarang kita lanjut ke diskusi ya. Oke. Ya, baik Pak Ada banyak Heldi sudah pertanyaan? masuk nih Pak, banyak sekali Aduh, pertanyaan. siap. Coba saya share dulu ya Pak ya. Nah, ini juga pertanyaannya karena diskusi ini ya, kalau teman-teman yang ada yang mau menjawab, sharing juga silahkan. Nanti juga mungkin formatnya Mbak Rahma kita akan ada ditemenin dari direktorat lain ya untuk saling berdiskusi juga. Sampai sementara ya selain saya juga bisa sama teman yang lain. Oke. Nah, ini Ini mungkin Pak Heldi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui slide itu ya Pak ya. Dari Pak Rudi, pertanyaan pertama dari Pak Rudi, jika di awal tahun ada kebijakan yang mengharuskan revisi seluruh perencanaan PBJ, lalu data yang harus input di sirup, apakah harus menunggu hasil revisi atau bagaimana nih Pak? Baik. Sebelumnya ini dulu cek dulu tim helpdesk ada ya dari sirup ya, Mas Enggar dan teman-teman yang lain ada ya, tim helpdesk ya. Kalau ada pertanyaan teknis sirup nih ya. Oke, ini kalau ada revisi seluruh perencanaan input sirup, apakah harus menunjuk revisi atau bagaimana? Ya tentunya kalau memang revisi itu sudah pasti, bisa saja kita menunggu hasil revisi. Namun sebetulnya kan sirup juga nanti bisa kita rubah sebetulnya. Jadi kalaupun mau diinput lebih awal, tidak ada masalah gitu kan, tidak masalah. Tapi kalau masih mau menunggu revisi juga tidak masalah juga, silahkan ya itu. Mana yang paling efektif efisien aja ataupun kebijakan internal aja silahkan seperti itu ya. Oke. Kemudian ya, pertanyaan kedua. Ini banyak yang tanpa menyampaikan asal instansi ya Pak, jadi hanya namanya saja. Oh ya, Bapak. Ya, Pak. Pertanyaan kedua ini sepertinya nonem Pak. Untuk perencanaan bagaimana posisi jabatan pengelola pengadaan barang jasa dengan jabatan perencanaan, di mana dua jabatan tersebut punya tugas untuk merencanakan? Ini cocok ini Pak Posman ini. Cocok, pertanyaannya cocok dengan diri saya pribadi gitu. Kenapa cocok? Karena sebelum jadi JF pengadaan, saya jadi JF perencana. Nah, jadi ternyata saya mempelajari kan dari Perka Bappenas atau Perka apa perencanaan. Nah, itu ternyata kalau JF perencana itu lebih ke kata kuncinya pembangunan ya. Jadi bukan perencanaan pengadaan, tapi perencanaan pembangunan kayak Renstra gitu ya, Renja gitu ya. Nah seperti itu. Jadi lebih ke perencanaan pembangunan. Nah kalau pengadaan barang jasa, nah ini strategi pengadaan. Jadi nanti kalau kita membuat kajian ataupun analisis ataupun monep terkait pengadaan barang jasa, ya nanti datanya itu data misalkan berapa jumlah paket tahun yang kemarin misalkan 2-3 tahun kemarin, berapa jumlah anggaran 2-3 tahun kemarin, terus yang jenis barang berapa jumlah dan paketnya, jumlah anggaran dan paketnya, konsultan jasa lainnya, konstruksi, jenis barang jasanya itu berapa jumlah paket dan jumlah anggarannya, eksekusinya paling banyak dengan apa? Dengan tender kah? Dengan pengadaan langsung kah?
dengan e-purchasing kah? Nah, itu pengelola pengadaan ya. Tapi kalau pengelola perencanaan, Tenstra itu dalam 5 tahun ke depan ini kita akan menjadi kota yang bagaimana misalkan ya. Nah, dengan apa? Visi misinya apa? Nah, itu lebih ke pembangunan. Nah, nanti juga kalau untuk Japung pengadaan, nanti strategi pengadaannya ini misalkan, oh banyak pengadaan langsung nih, mana yang bisa dikonsolidasikan? Oh ini usaha mikro kecil nih, mana yang bisa dikatalog lokalkan? Nah, itu seperti itu. Kalau jabatan apa JF perencana ya bukan masalah pengadaan itu kan, itu lebih makro lagi, lebih besar lagi. Begitu. Siapa nih? Pak Posman atau Pak Posman? Posman ya. Ini apa nama samaran atau nama asli nih ya? Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Santai aja lah. Yang jelas yang penting pokoknya kita sharing aja lah. Lanjut. Ya, siap. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini dari Pak Surya Dharma. Kami Japung PBJ bertugas aktif di OPD, bukan di UKPBJ. Apa bisa membantu PAKPA melakukan perencanaan pengadaan sekaligus melakukan pemilihan penyedia? Nah, ini juga sama ya nih, sama dengan nomor 2 ini, cocok nih ya, cocok dengan saya juga ini. Saya JFPBJ tapi tidak di UKPBJ, di LKPP saya bukan di UKPBJ LKPP, saya di D21 ya, di PMEP ya, gitu. Apakah bisa membantu PAKP dalam melakukan proses pengadaan? Iya bisa gitu kan, bisa membantu. Saya sekarang membuat kajian-kajian terkait perencanaan pengadaan, bukan hanya untuk LKPP tapi untuk KLPD lain ya kan. Kemudian juga saya membantu mendampingi pengadaan pemilihan di BMKG, di LPSK. Nah itu jadi saya tidak di UKPBJ tapi saya membantu PAKPA membuat perencanaan pengadaan, membantu KLPD lain juga untuk melakukan proses pemilihan penyedianya ataupun pengadaannya. Gitu Pak Surya Dharma ya. Tuh. Baik, semoga terjawab Pak Surya Dharma. Lanjut dari pertanyaan dari Pak Daniel, jika dikatakan perencanaan yang baik itu sama dengan 50% pekerjaan sudah selesai, kemudian apa indikator perencanaan tersebut dikategorikan baik? Ya, Pak Daniel bagus pertanyaannya nih, berat nih pertanyaannya, seberat badan saya nih, Mbak Rahman. Nah ini indikator perencanaan kita memang belum ini ya, kita belum punya apa semacam aturan resmi ataupun peraturan resmi ataupun indikator resmi ya, ataupun norma standar resmi untuk mengkategorikan perencanaan. Baru ada indeks tata kelola pengadaan ya. Nah, namun ya kita bisa melihat secara mudahnya perencanaan itu baik atau tidak. Tadi itu kita lihat dengan tujuan pengadaan. Apakah sudah tercapai belum itu kan hal-hal yang ada dalam tujuan pengadaan. Tadi ada beberapa kata kunci seperti mulai produksi dalam negeri, usaha mikro kecil gitu ya. Kemudian value for the money itu yang paling awal tuh ya, yang paling prioritas utama tuh value for the money. Bagaimana kuantitasnya, bagaimana kualitasnya, waktunya, anggarannya sehingga pengadaan itu bisa kebutuhan. Itu Mas Daniel ya, Pak Daniel yang bisa dijawab terkait indikatornya. Ya, ini masukan juga bagi kami untuk bisa membuat indikator perencanaan nih. Mas Giri nih harus buat kayaknya Mas Giri hadir. Oke, lanjut. Baik, lanjut ke pertanyaan kelima dari Pak Frans Sitio. Di PMP juga ada Pak Frans ya. Jangan saudaraan ini, Pak. Apakah ada aturan nominal bukti-bukti pembelian yang diperoleh, misalnya pembelian dengan harga 1 juta ke atas, bukti pembeliannya berupa kwitansi atau dalam bentuk apa? Agak ke bawah nih. Nah, nih. Bukti pembelian misalkan, ini sih tidak diatur detail dalam pengadaan ya, itu menyesuaikan dengan menyesuaikan saja dalam best practice-nya ya, silakan itu menyesuaikan dengan toko ataupun ininya ya, vendornya ya, ini nggak ada aturan detailnya ya. Silakan itu kalau kwitansi ya itu juga menyesuaikan aturan keuangan.
Tentunya nih dalam aturan pengadaan tidak diatur detail nih. Oke. Lanjut ya Pak Lanjut ya. dulu nih. Ada yang raise hand nggak? Ada yang mau ini dulu sebelum ke yang lain? Baik, ya Kombinasi raise hand dulu. kita stop dulu yang dari Slido. Kita silakan mempersilakan bagi Bapak Ibu yang mau mengajukan melalui Harus mendengar suara yang lain, suara teman-teman. Silakan. Nah, ya. Silakan, tadi kayaknya ada yang sudah raise hand ini, silakan Bapak Ibu. Nah, siapa nih? Oh, iya, saya. Oke, silakan Pak Muhammad Aska. Silakan Pak. Oh, Muhammad Aska, silakan. Selamat Silakan, Pak. selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak Aska. Selamat, Pak Aska dapat giveaway pertama ini. Mana nih? Penanya pertama dapat giveaway pertama. Iya, siap. Silakan. Dicatat, Pak Aska Pak. dari mana? Pak Muhammad Aska, silakan. Terima kasih Bapak di PUPR Pak, Kementerian PUPR di luar UKPBJ. Halo, Pak Aska. Iya, silakan Pak Aska diajukan. Iya Pak. Udah dianut. Saya di Kementerian PUPR Pak di luar UKPBJ. Ya nggak apa-apa, di Maaf Pak pause Aska, aja. kayaknya suaranya kurang ya. jelas Pak. Agak Videonya di terputus, off aja nggak apa-apa. Halo, suara? Sinyalnya kurang ini. Oke. Kan? Ya, Ya. videonya di off aja dulu Pak. Sudah ya, sudah kedengaran ya Pak. Halo, sudah ya Pak. Ya, sudah Pak. Silakan. Oke. Terkait dengan Agak terputus ya nampaknya Pak Aska. Perencanaan pengadaan Pak. Dokumen apa aja yang disiapkan oleh PPK dalam perencanaan pengadaan? Kan ada formulir identifikasi kebutuhan, atau saya chat aja Mbak ya? Nah, tadi sih sempat terdengar dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam proses pengadaan, begitu ya Pak ya? Halo, tes. Iya, Pak Aska. Dalam perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan. Iya, perencanaan pengadaan. Apa saja dokumen yang disiapkan oleh PPK dalam perencanaan pengadaan? Iya, pertanyaannya apa saja dokumen yang perlu disiapkan oleh PPK dalam proses perencanaan pengadaan, begitu ya Pak Aska ya? Betul, setuju. Ya, Terima siap. kasih. Ya, Silakan, Pak. Aska ini modusnya mau dapat giveaway aja kayaknya nih, Mbak Rahman nih. Nah, makasih Mas Aska, makasih ya pertanyaannya. Jadi dokumen apa saja yang disiapkan PPK dalam perencanaan pengadaan. Untuk detailnya bisa dipakai formulir yang ada pada Kepdep 10. Ada Kepdep 2 nomor 10, Kepdep sebelumnya. Walaupun itu memang sudah dicabut, tapi ya bukan berarti haram untuk dipakai ya. Bukan berarti haram untuk dipakai, itu masih bisa dipakai. Tinggal di ATM aja, tinggal di ATM ya. Amati, tiru dan modifikasi sesuai kebutuhan. Nah, di situ ada formulir-formulir mulai dari identifikasi kebutuhan, namun semuanya juga tidak perlu dipakai. Kalau yang sederhana sih tidak harus selengkap itu ya, silahkan. Nah, itu jadi untuk detailnya bisa dilihat Kepdep tersebut ya, Kepdep 2 nomor 10. Kemudian kalau secara umum sih simpelnya PPK itu dalam perencanaan dan persiapan itu dia harus bisa memunculkan spesifikasi teknis ya. Ketika persiapan dia harus menetapkan spesifikasi teknis, kemudian ketika persiapan juga harus menetapkan HPS dan draft kontraknya. Dan tentunya itu pembuatannya itu bisa dimulai pada tahapan perencanaan ya. Bisa oleh PAKPA, tapi ya PAKPA masa sih membuat langsung spek HPS ya, tentunya bisa oleh staf PAKPA, tenaga ahlinya, oleh PPK-nya langsung, ataupun tadi dibantu oleh para JF pengelola pengadaan itu ya, silakan dibantu untuk membuat mengidentifikasi kebutuhannya, membuat spesifikasinya, dan membuat anggarannya. Gitu ya, Mas Aska ya. Ya, baik. Semoga sudah terjawab ya Pak Aska.
Baik, Pak Heldi, apa kita lanjut lagi ke fitur raise hand dulu nih? Boleh. Nanya lagi ya Pak ya. Kalau tadi sudah ada laki-laki gitu ya yang ganteng gitu, sekarang yang cantik nih, Pak. Ini ada, ya ini ada Ibu Lilis Kushandini dari UKPBJ. UKPBJ mana Bu? Sebentar. Silakan Bu Lilis, silakan dinyalakan. Ya, mungkin Mas Enggar bisa dibantu untuk Bu Lilis. Ya, silakan Bu Lilis, sudah bisa. Ya, Ibu mohon izin, kami dari UKPBJ Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mohon izin untuk bertanya terkait dalam titik kritis perencanaan pengadaan, terutama dalam tahapan penyusunan spesifikasi teknis, di mana di salah satu penyusunan spesifikasi teknis ini ada peranan PA atau KPA terkait dalam merencanakan penggunaan produk dalam negeri ini, Pak. Di mana itu juga sudah diatur dalam SE Menteri Dalam Negeri dan LKPP. Nah, permasalahan Mohon maaf Bu Lili, suaranya hilang Bu. Bu Lilis. Waduh, hilang ya Pak ya? Iya. Nah, itu aja. Mbak Forintan tuh, Mbak Forintan nih, saya kenal nih. Mohon maaf ya Bu Lilis ya, saya lower hand dulu. Iya, ya udah. Ini kayaknya Bu Forintan udah siap nih Bu dari tadi. Silakan Bu Forintan untuk diajukan pertanyaan. Bu Forintan ini suka ngeri-ngeri sedap, pertanyaannya suka mantap nih. Nanti kalau susah saya minta ada nih, Pak Ade Kris nih, yang dibantu ya. Enggak Pak. Salam kenal Pak, lama nggak ketemu. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Walaupun sudah terkena beberapa kali COVID, alhamdulillah. Wah, makasih Pak atas materinya. Jadi sebenarnya tadi ada sempat terbaca Pak yang terkait PPTK menyusun perencanaan pengadaan. Nah, untuk yang APBD, jadi di sini tadi ada PPTK menyusun perencanaan pengadaan. Berarti artinya PPTK termasuk pelaku pengadaan ya Pak? Sama kadang sebenarnya untuk kita yang di daerah, PPTK itu terkadang jadi tumpang tindih tupoksinya, dan terkait penyusunan HPS, kita boleh ya Pak untuk menggunakan harga di luar HSBU, karena terkadang HSBU kita itu nilainya sudah tidak relate lagi, sudah tidak sesuai sama harga yang sekarang. Apa kita boleh menggunakan menyusun HPS tapi tidak sesuai sama HSBU yang sudah ditetapkan? Dan ada satu lagi Pak, ini sering terjadi, maaf Pak, maaf. Jadi dalam hal pembuatan spesifikasi. Nah, ini spesifikasi sudah kita susun ya kan Pak, udah kita buat. Ternyata dan sudah di tender nih, sudah dapat pemenangnya. Ternyata di kemudian hari, ini contohnya misalnya spesifikasi alat berat ya Pak. Alat berat itu kan ada kapasitasnya, ada nah, ternyata di kemudian hari si penyedia ini merubah merek dengan spesifikasi yang sama Pak, tetapi mereknya berbeda. Nah, yang sering terjadi merek ini satu misalnya adalah produksi dari Jepang, nah yang satu dari Cina. Memang secara spesifikasi sama Pak, tapi kemungkinan itu bisa berbeda karena secara merek apakah kita sebagai owner boleh tidak menyetujuinya, tetapi mereka
sudah memberikan spesifikasi yang sama gitu Pak, tapi kita punya feeling ini merek beda gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Wah, ini emang kebiasaan ya Mbak Forintanan ya. Silakan Pak Ade Kristianto menjawab ini. Ada saudara Sen. Mangga Pak Ade. Bisa bantu dijawab ini, kita diskusi nih Pak Ade terkait PPK dan PPTK katanya tadi Pak Ade. Siap, saya nggak terlalu memperhatikan nih Pak yang pertanyaan pertamanya. Alasan ini. Mungkin bisa diinikan dulu Pak, biar kita bisa diskusi lebih ini Pak, bisa dibuka dulu sama Pak Heldi nih. Katanya PPTK membuat spek dan HPS dalam perencanaan, boleh nggak katanya nih pemerintah nih. Padahal tadi saya sih bilangnya bukan PPTK tapi PPK nih. Ya, tapi yang ditanyakan Mbak Forintan kalau PPTK nih, bagaimana nih Pak Ade nih, mohon tanggapannya nih. Iya, benar Bapak. Ini memang sering terjadi di daerah ya Pak ya, khususnya yang pengelolaan APBD ya Pak ya. Ya. Saya memang bukan di APBD Pak, tapi teman-teman banyak yang dari APBD dinanyakan bagaimana sih tugas kewenangan PPTK. Pertama cocok kan ya. Harus lihat dulu ya Pak ya, kompetensi dari PPTK-nya, apakah punya kompetensi dalam bidang pengadaan barang jasa, nggak harus punya sertifikat ya Pak Heldi ya, karena yang disyaratkan bukan sertifikat kompetensi ya Pak ya di peraturannya, tapi yang memiliki kompetensi sebagai PPK. Kompetensi sebagai PPK kan banyak Pak, Bu Forintan. Kompetensi menyusun spek teknis, kompetensi menyusun HPS, dan ingat Bu, PPTK di dalam APBD bukan menetapkan nanti, karena menetapkannya nanti tetap di PA ataupun KPA-nya. Tapi dilihat Ibu nanti tugasnya. Apakah nanti dilimpahkan kewenangannya ke PPTK, nanti yang punya kompetensi PBJ atau enggak nanti? Apakah hanya PPTK dari sisi keuangan? Karena kan PPTK kalau kita SK-nya kalau dari sisi keuangan dia hanya membantu saja Bu, membantu menyusun dokumen-dokumen yang terkait pengadaan barang jasanya, ya baik nyusun spek tadi, nyusun HPS. Nah, penetapannya tetap dikembalikan kepada PA, KPA-nya Ibu ya. Nah, tapi kalau di dalam SK-nya Ibu memang ditetapkan nanti kan kalau nggak salah ya Pak ya, sebagai pelaku pengadaan, PA, KPA yang merangkap sebagai PPK atau bertindak sebagai PPK itu bisa menugaskan PPTK untuk menyusun dan menetapkan HPS, menyusun dan menetapkan rancangan kontrak, dokumen persiapan pengadaan deh pada intinya. Nah, itu silahkan Ibu. Tapi kalau dia punya kompetensi dalam pengadaan barang jasanya. Mungkin itu Pak Heldi, Bu Forintan. Mantap. Satu lagi atau Pak Ade? Oh ya, yang ini Yang spesifikasi HSB, ya, Pak, HSB ya? katanya di atas, kalau mau menyusun HPS di atas HSB boleh nggak? Kalau HPS di atas HSBU-nya ini, nah ini Pak di daerah ini Pak, ini kembali lagi ke daerah ini Pak, apalagi yang di tempat teman-teman ini Pak, yang di bagian keuangannya nih Pak, karena kalau sudah di atas HS ininya itu seringkali ditolak ya Bu Forintan ya, nggak bisa dibayarkan. Nah ini yang jadi apa namanya, jadi diskusi menarik nih Pak, karena teman-teman yang di daerah itu Pak, karena menurut orang-orang keuangannya Pak ya, beberapa teman-teman yang di keuangannya, kalau itu kan mereka kan di SPD itu Pak rinci Pak, sampai ke item pekerjaannya, item barangnya ya Pak ya, ada harga satuannya. Kalau melebihi harga satuannya itu nggak boleh dibayarkan, walaupun dari sisi pagu anggarannya boleh melebihi. Nah, saran saya sih daripada bertengkar Pak dengan bagian keuangannya nggak dibayarkan, kan pagu anggarannya mungkin untuk kontraknya kan nggak melebihi pagu anggaran ya Pak ya. Mungkin nanti silahkan bisa diadendum, kita tetap bayarkan sesuai dengan ininya Ibu, sesuai dengan kontraknya, tapi kita adendum untuk harga satuannya Ibu. Jadi menyesuaikan agar disesuaikan. Kan kalau misalnya kontraknya 100 juta ya Ibu ya. Nah, misalnya ada komputer tuh harganya 10 juta, ternyata di di SIPD kita atau di daftar harga satuan ininya nggak boleh lebih dari 10 juta ya Bu ya, 58 juta. Tapi kan harga yang lain kayak printer dan lain-lain mungkin lebih murah ya Bu ya di tempat yang bersangkutan. Nah, silakan Bu di adendum Ibu kontraknya, nanti harga satuannya menyesuaikan. Tapi untuk nilai kontraknya tetap 100 juta, nggak merubah total nilai kontraknya. Mungkin itu sih cuma ini Pak, cuma triksnya aja Pak, biar nggak bertengkar dengan keuangan daripada nggak dibayarkan. Karena di bagian di penyedia kan Pak, yang penting dibayar 100 jutanya Pak, bukan di harga satuannya Pak. Ya.
Mantap, Pak Ade. Makasih Pak Ade, Kres. Sama-sama Nih, Ibu. Pak. tolong dicatat ini giveaway-nya nih buat Pak Ade, nanti dikirim Pak Rahman. Aduh, siap-siap. Padahal saya mau nanya, Pak. Enggak boleh, Pak Ade. Nggak boleh nanya. Japri aja, Pak Ade. Siap. Bukan nanya sih, Pak. Lebih ke arah apa namanya? Ke peran fungsional PBJ-nya, Pak. Nah, Oh iya. Boleh. Tuh. Nanti sebenarnya satu lagi nih. Saya mah jawab yang ringan-ringan aja lah ya. Spek alat berat ini ya, spek alat berat, penyedia merubah merek gitu ya, dengan spek tapi isinya sama gitu ya. Ini aja apa? Kalau saya sih jawabnya seperti Mbak Forten gitu ya. Mau beli Apple ya, mau beli Apple Pro atau berapa? Kalau yang baru sekarang Mbak Rama Apple tipe apa sekarang? Apa nih Pak? HP atau HP. iPhone 13 Pak. iPhone 13. Nah, Mbak Rama mau beli iPhone 13, tapi dikasihnya merek yang lain, tapi speknya sama dengan iPhone gitu. Nah, kira-kira gimana jawabannya? Mau diterima nggak tuh? Dikasihnya Samsung gitu ya Pak ya? Nah, Samsung ataupun apalah gitu kan. Tapi speknya sama, tapi mereknya beda gitu kan. Ya, itu pasti beda harga tentunya lah gitu ya. Beda harga dan beda gaya gitu ya ketika dipegangnya gitu ya. Itu sebagai asosiasi aja, tapi pada intinya ya kalau berbeda merek tidak boleh. Tidak boleh ya, karena kan dalam spesifikasi dalam penawaran dia sudah memberikan merek ini dengan spek ini, ketika dalam pelaksanaan tentunya harus merek yang sama dan spek yang sama. Gitu Pak Forten ya. Ya silakan Pak Ade, tadi apa? Bukan pertanyaan ya, aman kalau pertanyaan lah. Ini berarti silakan Pak Ade. Siap Bapak. Ini Pak, cuma usulan saja sih Pak. Kita kan tahu Pak, kualitas perencanaan pengadaan kita walaupun sudah didampingi sama APIP dalam review penyusunan anggaran dan lain-lain, tapi kan masih rendah sih Pak kualitas perencanaannya ya Pak ya, karena dari sisi strategi pengadaannya kan belum diterapkan nih Pak. Oke. Nah, bagaimana sih Pak kita nanti solusinya Pak, kira-kira ya Pak ya? Mungkin ada solusi dari LKPP, bagaimana sih lebih melibatkan peran fungsional PBJ dan juga peran PPK Pak dalam perencanaan pengadaan. Karena seringkali Pak, PPK ataupun fungsional PBJ-nya ditinggalkan Pak dalam tahap penyusunan atau perencanaan penganggarannya Pak. Nah, kalau kita di Kemdikbud Bapak, karena kami ada mengembangkan aplikasi yang membantu sih Pak, kayak Siren Baja ya Pak, dalam perencanaan umum pengadaan. Nah, ini kami Pak, fungsional PBJ-nya Pak, diminta mendampingi Pak, mendampingi dari satker-satker Pak di Kemdikbud. Sekarang masih belum sampai perencanaan pengadaan sih Pak, sebelum sampai penganggaran. Tapi sekarang sedikit-sedikit Pak, tapi di dalam penyusunan RUP Pak. Karena seringkali kan kesalahan Pak dalam penyusunan RUP itu bisa diminimalisir Pak. Salah satunya nanti mempermudah juga kan Pak dalam kita melaksanakan proses pengadaannya nanti. Karena seringkali yang jadi admin RUP Pak, mohon izin Pak, apalagi di beberapa daerah Pak, bukan cuma di beberapa daerah Pak, di satker kami juga Pak. Karena operatornya nih Pak yang nggak paham PBJ Pak. Yang pengadaan langsung jadi penunjukan langsung Pak, yang pengadaan yang dikecualikan jadi tender atau jadi seleksi. Karena harusnya kita bisa minimalisir ya Pak ya, sejak awal, sejak perencanaan, sejak pengumuman RUP-nya. Kalau sudah didampingin dari awal kan lebih mudah Pak. Nah, apakah ada solusi Pak kira-kira kalau dari LKPP mungkin nanti di aplikasi RUP-nya Pak? Nah, jadi untuk admin untuk Japung atau JPBJ atau KPBJ itu Pak punya akun Pak, akun untuk bisa mereview Pak, mereview dokumen RUP-nya Pak. Jadi by system Pak, jadi dipaksa Pak by system. Jadi sebelum direview nggak bisa diumumkan dulu Pak. Nah mungkin itu aja Pak untuk masukannya Pak, dan juga untuk kira-kira solusinya seperti apa Pak enaknya Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Ya. Makasih Pak Ade Kristianto, masukannya bagus. Kita coba catat dan kita sampaikan ya ke Pak Direktur ataupun yang bisa mengambil kebijakan terkait sirup. Tapi ya kalau saya pribadi sih bagus tuh masukannya Pak Ade. Jadi memberikan akses kepada JPBJ ya untuk bisa masuk ke dalam sirup. Nah, tinggal kita kita perkuat ataupun kita pastikan peranannya sampai mana gitu ya. Peranannya apakah review,
hanya sekedar rekomendasi atau bisa men-stop menjadi obligasi atau bagaimana, nanti bisa kita. Tapi intinya bagus, Pak Ade, makasih nih. Makasih masukannya. Nama solusinya apa ya? Ini sebetulnya solusinya dari Pak Ade ini. Kita menyelenggarakan acara ini rutin, kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol santai, ada masukan bagus. Ya mudah-mudahan ini salah satu masukan yang bisa kita kembangkan untuk bisa memperbaiki perencanaan, bisa memperluas peranan Japung. Betul sekali ini. Ya ibaratnya kalau dalam ini mah makjeleb apa Barama itu apa makjeleb ini masukannya nih, dalam artian saya kan bilang ini peranan JPBJ UKBBJ dari hulu sampai hilir, tapi nggak bisa akses ke sirup ya gitu Pak Ade kesana ya. Mantap menohok ini kalau dalam ini menohok ini. Siap. Makasih Pak Ade. Ya intinya ya ini acara ini kita maksimalkan. Kemudian juga kita berusaha membuat kajian-kajian, memaksimalkan juga para japung pengadaan ya. Ini juga ya sekarang ini lagi gencar juga nih untuk perpindahan. Saya juga termasuk asesor juga nih Pak Ade. Jadi lumayan nih banyak yang kita proses nih untuk menjadi japung gitu kan. Ya mudah-mudahan juga ya tadi dengan japung yang semakin banyak, semakin berkualitas, ini bisa memaksimalkan perencanaan pengadaan kita. Makasih banyak Pak Ade Kristianto. Nanti dikirim giveaway-nya. Ya, baik. Ya, satu pertanyaan lagi mungkin ya Pak, karena waktunya 5 menit lagi. Mungkin mau Pak Heldi yang pilih Pak, melalui fitur raise hand, atau mau dari Slido Pak. Kalau Slido kan tadi udah 5 ya. Jam 12 ya? Gimana? Sampai jam 11 aja ya? Ya, yang dari raise hand aja ya Pak ya. Boleh. Iya, silakan mungkin Pak Heldi mau pilih siapa nih Pak? Ada banyak nih, ada 9 orang ya yang mengajukan. Ya itu apa? Mbak kembali, Ibu kembali tuh, Mbak Joyce boleh yang jelas ini wajahnya ini. Ya, silakan Mbak Joyce dari KPB dari Kabupaten Berau ya, Mbak. Silakan Mbak Joyce. Ya, Bapak Ibu sekalian yang belum ada kesempatan untuk bertanya, kita masih ada 6 minggu ke belakang, jadi jangan khawatir, giveaway-nya juga akan ada setiap minggu gitu ya. Silakan Mbak Joyce. Ya. Makasih Mbak Rahma. Selamat siang Pak Heldi. Ya. Mbak, silakan. Pak Heldi, saya mau nanya, di dalam peranan JFPBJ sebagai pendamping dalam penyusunan perencanaan itu Pak, ini yang terjadi banyak ketakutan ketika kita mendampingi, kita ikut bertanda tangan, produk itu jadinya seolah-olah jadi tanggung jawab si JF yang mendampingi, sehingga pada saat nanti pelaksanaannya di lapangan ada kesalahan atau apa, otomatis kan ikut kepanggil dan disuruh ikut bertanggung jawab atas dokumen-dokumen yang sudah didampingin dari awal itu Pak. Nah, ada nggak Pak regulasinya tentang sampai sebatas mana atau sejauh mana sih keterlibatan JFBJ dalam melakukan pendampingan dari tahap perencanaan kepada PPK? Yang pertama Pak. Yang kedua saya mau tanya, untuk pendampingan penyusunan HPS ini kan bisa dibilang untuk JF sendiri mempunyai keterbatasan Pak. Ibaratnya untuk melakukan survei harga pasar pun mungkin di beberapa daerah tidak disiapkan, sehingga ketika mau dalam penyusunan mungkin akan terkendala Pak. Itu yang pertama. Yang selain dana mungkin informasi yang didapat juga hanya bisa kalau barang-barang yang bisa di-googling mungkin bisa enak Pak ya, dilakukan melalui internet gitu. Tapi kalau hal-hal yang tidak bisa di-googling itu terkadang menjadi kendala pada saat kami mendampingi dalam penyusunan HPS. Kira-kira, nah itu dalam pendampingan Pak. Terkadang pada saat kami menjadi Pokmil juga dilakukan review HPS itu kan di dalam aturan sendiri tidak dijelaskan di mana sih, sejauh mana sih perannya Pokmil dalam melakukan review HPS
dikeluarkan oleh PPK itu. Nah, itu terkadang ketika kita melakukan review itu kami juga bingung sampai di mana sih batasnya. Nah, takutnya pada saat ada pemeriksaan atau apa ketika kami ditanya juga kami juga agak bingung. Ini sampai di mana sih kapasitas kami melakukan review terhadap KPS itu. Terima kasih, Pak. Oke. Kapasitas. Oke. Makasih, Mbak Joyce. Berarti ini penanya terakhir ya, Pak Rama ya? Iya, betul, Pak Heldi. Iya, sudah. Berarti dapat giveaway lagi terakhir berarti satu ini ya. Pas berarti 3 ya. Baik. Pertama terkait pendampingan dengan kepada PPK ya. Itu ya ada ketakutan harus ikut mempertanggungjawabkan. Sederhananya sih kalau saya dari pengalaman ya, saya sebagai pendamping di beberapa pengadaan juga, itu dikembalikan ke surat tugasnya, Mbak Joyce. Jadi surat tugasnya itu bagaimana gitu kan? Dalam artian, contohnya gini lah, ketika saya pendampingan, ada Pokja yang meminta agar saya untuk ikut evaluasi gitu kan. Nah, tapi karena dalam ST-nya ya kita tidak ikut mengevaluasi, hanya sekedar melihat secara keseluruhan itu bagaimana prosesnya gitu ya. Nah, itu tentunya ya saya tidak menghadiri evaluasi tersebut gitu kan. Jadi intinya kembalikan ke surat tugasnya, ya di awalnya sebelum kita bekerja, kita harus evaluasi dulu surat tugasnya. Apakah sudah tepat belum? Sudah ada batasannya belum sampai di mana gitu kan? Apakah hanya sekedar mereview? Kan mereview itu kita bukan melaksanakan gitu ya. Review itu hanya hasilnya kita lihat gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau membuat kan beda, antara membuat dengan mereview beda gitu kan. Membuat dengan mereview beda itu kan pastinya. Itu tentunya ketika kita menerima surat tugas itu ya harus dipastikan dulu apakah sudah detail, sudah pas belum surat tugasnya. Jadi jangan menerima surat tugas baru melaksanakan, baru bingung gitu ya. Tapi ketika menerima surat tugas sebelum melaksanakan dicek dulu ini surat tugasnya sudah pas belum. Nah, kembalikan tentunya bahasanya ke bahasa Perpres dan bahasa yang ada di Perlem. Gitu. Kalau mau didetailkan silahkan, tapi ya tentunya sudah ada bahasa-bahasa yang pas itu ada di Perpres ataupun bahasa Perlem. Jadi ibaratnya surat tugas bisa mengacu kepada Perlem ataupun kepada Perpres. Gitu, Mbak Joyce. Pada intinya sampai mana kewenangannya? Kita kan selaku Japung Pengadaan Barang Jasa tentunya punya kompetensi ya, baik itu untuk membuat spesifikasi dan membuat HPS. Sehingga ketika PPK membuat spesifikasi dan HPS, kita sudah memiliki kompetensi untuk mereview. Dalam artian apakah speknya ini sudah ya, yang paling simpel, yang paling mendasar adalah apakah speknya itu sudah bisa memenuhi kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Terus yang kedua, kalau masalah spek ya, apakah speknya ini deskripsinya sudah bisa dibaca oleh penyedia, sehingga pelaku usaha membaca spek itu akan memiliki persepsi yang sama dengan kebutuhan user. Itu yang paling mendasar. Nah, kalau kita menemukan hal yang tidak sesuai, ya kita tuangkan dalam review. Apabila kemudian PPK apabila tetap mengesahkan spek itu, yaitu kewenangan dari PPK. Tapi kewenangan kita sudah cukup sampai dengan review sesuai dengan kompetensi kita. Kan kita sudah mengikuti UK 5, UK 6, loh. Nah, silahkan lakukan review berdasarkan kompetensi kita yang sudah diperoleh dari UK 5 dan UK 6. Gitu, Pak Joyce. Kalau yang ya sependek pengetahuan saya nih ya, seperti ini. Nah, kemudian tadi bagaimana kita mau melakukan review, mau melakukan pendampingan kepada PPK, tapi kita banyak keterbatasan ya. Banyak keterbatasan dana, keterbatasan ya sumber daya seperti itu. Ya tentunya ini sih masalah manajemen kita bekerja ya, dimanapun kita bekerja pasti ada keterbatasan. Ya kalau yang berlebih alhamdulillah sih ya, tapi ya pasti adalah kekurangannya. Dan tentunya ya bagaimana itu manajemen kita pribadi sebetulnya. Namun kalau dari sudut pandang pengadaan, saya pernah memperoleh masukan dari Mr. Rob ya, ahli pengadaan dari Australia atau dari Inggris, saya lupa itu, waktu mengikuti pelatihan ISP 3 itu ya, ada program dari AusAid. Nah itu Mr. Rob itu dia mengatakan bahwasannya
salah satu skill dari ahli pengadaan itu adalah bertanya. Jadi ahli pengadaan itu adalah ahli bertanya katanya. Itu yang saya tangkap gitu ya, walaupun sederhana tapi ternyata ya menurut saya itu masukan yang bagus. Seorang ahli pengadaan itu harus menjadi ahli bertanya. Jadi dia kenapa? Karena ternyata pengetahuan seorang ahli pengadaan itu bukan hanya dalam manajemen pengadaannya saja, bukan hanya keilmuan pengadaan, tapi harus terus bertanya, harus terus menambah pengetahuannya terkait barang jasa yang akan diadakan. Harus dua hal itu. Kita kan paling ibaratnya dapat pelatihan kan terkait aturan pengadaan, terkait kompetensi pengadaan. Tapi kalau kita mengadakan sapi, kita nggak tahu sapi itu bagaimana. Apalagi pengadaan sperma sapi, saya pernah ditanyakan itu dari PPK Pertanian. Pak, ini kami mengadakan bibit sapi, sperma, segala macam. Aduh, ini saya nggak ngerti. Nah, tapi kita harus memiliki kemampuan bertanya. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan zaman sekarang kan sudah ada Telegram, kayak di Telegram IP itu saya lihat pertanyaan kan masih banyak aturan. Nah, kalau di grup-grup kayak Telegram, WAG itu bisa sharing terkait barang jasanya juga, nah, itu akan sangat bagus sekali. Makanya saya punya WAG itu salam pengadaan dari Bogor itu selain pelaku pengadaan ada juga para penyedianya tuh, sehingga bisa sharing juga dari kedua belah pihak. Sehingga apabila ada sourcing, ada terkait dengan teknis, nah mungkin bisa ditanyakan ke para pelaku usaha. Begitu, Mbak Joyce. Mudah-mudahan cocok. Kalau kurang cocok, dicocok-cocokin aja dulu lah. Ya, Mbak Rahma. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Heldi, terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir pada agenda pertama begitu ya dari ketujuh rangkaian acara dispenser. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian atas atensinya bagi yang sudah bertanya melalui fitur Raisen ataupun melalui aplikasi Slido begitu ya. Dan kami juga memohon maaf nih karena banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa kami bacakan begitu ya, dan kesempatannya cukup terbatas begitu ya untuk Bapak Ibu bertanya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu karena kan kita masih ada 6 acara berikutnya ya, 6 agenda berikutnya. Jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyaknya begitu ya kepada para narasumber, dan juga ada kesempatan untuk mendapatkan giveaway gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah tadi ya ada beberapa yang sudah memenangkan giveaway, ada disampaikan oleh host ya untuk meminta alamat kantor Bapak Ibu sekalian, karena untuk pengiriman giveaway-nya itu kita akan kirimkan ke alamat kantor Bapak Ibu sekalian begitu ya, tidak ke alamat rumah pribadi. Baik Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami juga memohon maaf begitu ya, saya mewakili panitia memohon maaf atas segala kekurangan dalam rangkaian acara pada hari ini. Sampai berjumpa kembali Bapak Ibu di minggu depan di tanggal 17 Maret 2022, tentunya dengan topik identifikasi kebutuhan dan pengadaan barang dan jasa begitu. Apakah ada closing statement dari Pak Heldi atau sudah cukup Pak? Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah nanti kita rekap dan akan kita jawab di pertemuan minggu depan ya. Jadi kita ada sesi khusus pertanyaan-pertanyaan, nanti kita filter dulu tapi yang kira-kira pertanyaan pas yang mana, nanti insya Allah sebelum minggu depan mulai, nanti kita jawab dulu pertanyaannya. Oke, pada intinya silakan ikuti. Bukan webinar series ya, bukan webinar, berarti Zoominar ataupun webinar series setiap minggu hari Kamis, insya Allah akan berlangsung terus. Kalau sudah 7 kali akan kita ulang lagi, termasuk juga kita akan membahas materi-materi terkait Perlem ya, terkait peraturan lembaga ya. Nah, akan kita kaitkan dengan materi-materi perencanaan. Misalkan nanti kita bahas tentang cara pengadaan, ada penyedia dengan swakelola. Nah, untuk swakelola kita coba lihat juga peraturan lembaga nomor 3-nya bagaimana. Jadi kita akan walaupun base-nya perencanaan, tapi tentunya perencanaan itu mencakup keseluruhan sehingga kita bisa membahas kemana-mana. Dan format kita insya Allah banyak diskusi. Mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya kita bisa menghadirkan partner ataupun narasumber untuk berdiskusi. Tadi ada Pak Ade juga, makasih Pak Ade ya, dan teman-teman semuanya terima kasih.
Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.